Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Agra Putri Tania, dan kali ini saya kedatangan tamu spesial, tamu istimewa ya, yaitu seorang dokter bernama Pak Dr. Raden Panji Utomo. Beliau adalah ketua dokter dari Rumah Singgah Griana Batik Tangerang. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, subscribe, and comment di MP Entertainment News Channel. Dan kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang new normal dan prediksi yang akan datang. Dan saya akan berkolaborasi dengan Pak Dr. Raden Panji Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Pak? Sehat. Ya, mungkin Pak Dokter bisa memperkenalkan diri Pak Dokter kepada pemirsa dan kepada sahabat ya. Baik, terima kasih Teh. Nama saya Raden Panji Utomo. Alhamdulillah hari ini saya sebagai bertugas di Rumah Singgah Griana Batik Tangerang sebagai ketua tim dokter di sana dan relawan di sana. Khusus di sana itu menangani untuk pasien-pasien COVID ya, baik yang belum terpapar atau yang sudah terpapar. Memang hari ini memang kita melihat ya Teh ya, bahwa masyarakat sekarang sudah ada sedikit euforia atau ada sebuah kebahagiaan karena dari PSBB ini akan dilonggarkan menjadi new normal. Nah, dalam new normal itu ternyata memang tidak lepas dari protokol kesehatan Teh. Protokol kesehatan itu bukan berarti kita bebas lepas tanpa menggunakan masker, menjaga kesehatan. Itu yang terpenting sebenarnya, nggak begitu, tapi tetap harus menjaga, yaitu adanya sebuah kondisi. Yang pertama adalah menggunakan masker, selalu menjaga kebersihan, selalu ada tetap cuci tangan. Lalu yang ketiga, tetap kita mengadakan physical distancing, tapi yang tidak seperti di PSBB yang diketatkan. Jadi sebenarnya new normal itu perpindahan kondisi kita menjadi kehidupan tatanan baru dengan adanya sebuah protokol kesehatan. Nah, mungkin tadi Teteh bilang apa yang akan terjadi prediksi ya. Kalau saya mungkin memprediksikan dengan kondisi penyakit ya. Ini bukan meramal beda dengan prediksi. Prediksi itu menggunakan analisa. Sekali lagi adanya analisa. Analisa itu kekuatan dasarnya adalah sebuah informasi atau ilmu yang sudah dipelajari lalu diamalkan dengan berbagai pengalaman sehingga kita tahu bahwa ini prediksi apa yang akan terjadi. Tapi bukan itu pasti terjadi, tapi hanya sebuah analisa. Prediksi itu sebuah analisa. Urusan terjadi tidak itu tergantung Allah SWT ya Teh ya. Sebagai yang beriman mah itu milik Allah, kejadian apapun. Nah, di sini tadi Teteh bilang apa yang terjadi di new normal. Mungkin saya akan membahas sedikit penyakit ya yang memang berhubungan masih dengan corona. Corona ini kan atau virus COVID atau bahasa taksonominya sebenarnya dia adalah SARS-CoV-2 gitu ya. Jadi kalau penyakitnya WHO bilang COVID-19 yang kita kenal, dan itu memang awal dari Wuhan, dari Cina. Nah, hari ini sebenarnya dengan kondisi PSBB ini bukan berarti kita sebenarnya harus serta-merta kita euforia, tapi harus tetap waspada. Karena yang akan terjadi adalah adanya sebuah gejolak di mana kalau pemerintah tidak waspada, tidak menerapkan tetap pengetatan, maka yang terjadi akan ada peningkatan gelombang lebih besar daripada sebelumnya. Walaupun COVID-19 ini adalah virus yang tidak mematikan. Ingat, virus COVID-19 tidak mematikan. Dia self-limiting disease, yaitu bisa sembuh sendiri ketika orang sudah terpapar, dia akan sembuh sendiri. Kalau ada berita mematikan, itu bohong belaka. Jadi itu sebenarnya yang mematikan adalah komorbid atau penyakit penyertanya. Jadi seperti misalkan kalau seorang di atas 40 tahun, dia terpapar COVID-19, tapi ada penyakit penyerta sebelumnya, itu penyakit jantung. Ya. Yang kedua penyakit HIV. Nah itu semua seperti terjadi di luar negeri, Italia yang terjadi, itu sebenarnya ada komorbidnya. Salah satunya adalah HIV number 1. Yang kedua baru penyakit jantung, ada karena hipertensi atau disebabkan karena gula, dan penyakit yang lainnya. Ada penyakit TBC dan asma gitu. Nah tapi kita akan mengarah, ini ya Teh, prediksi yang akan terjadi penyakit apa, kemudian apakah COVID ini akan hilang atau tidak. Ternyata COVID ini kan sebenarnya virus yang sudah ditemukan jauh-jauh hari, tahun 1918 itu jadi dari ayam. Ditemukan dari binatang ke manusia, namanya zoonosis ya. Itu ada sebuah penelitian, ya, sehingga itu ada penelitiannya dari manusia ke manusia. Nah hari ini virus corona yang hari ini bukan baru, virus lama, tapi yang bentuknya baru dia, bentuk baru, tapi bentuk penyebarannya baru. Kenapa? Ada yang memodifikasi.
Ada perubahan dari para peneliti mengatakan ada perubahan dari asam amino yang tadi 2 jadi 4. Lalu hebatnya dari titer dari enzim furinnya itu virus corona ini lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ini khawatir kita adalah di kemudian hari akan ada sebuah saya prediksi akan ada virus corona baru yang bermutasi yang diciptakan oleh kelompok yang akan lebih agresif. Jadi intinya adalah karena ini sebuah bentukan dari kelompok yang bisa mampu membentuk. Karena yang dikhawatirkan COVID ini bukan penyakitnya, bukan virusnya, tapi adalah penyebarannya. Maka pemerintah melakukan PSBB itu adalah untuk, atau dunia melakukan lockdown adalah untuk menghentikan penyebarannya. Tetapi di balik itu ada unsur-unsur lain yang kita tidak masuk gitu loh ke dunia itu, salah satu dunia politisasi, dunia kondisi di mana krisis keuangan ini dibentuk supaya adanya sebuah goal-goal tertentu. Nah itu kita tidak tahu ya. Tapi bukan sebenarnya kita nggak usah takut dengan tertularnya virus corona ya Pak Dokter. Betul. Karena memang sih yang namanya penyakit kan dari zaman para nabi pun juga sudah ada yang dikatakan dengan wabah taun atau wabah aswada. Yeah. Nah sekarang ini apa tidak berlebihan seperti pemerintah itu harus gimana ya, banyak orang-orang dari kalangan menengah ke bawah itu yang menderita kesusahan dengan adanya COVID-19 ini. Betul. Jadi ini kita cerita, penyakit itu sebenarnya bukan saja manusia, tapi makhluk. Seperti jin sendiri punya penyakit, seperti alam sendiri juga punya penyakit ya, dan manusia juga punya penyakit. Sebenarnya manusia dengan kuman ini sudah hidup berdamai dari jutaan tahun yang lalu. Dari zaman dahulu makhluk itu dengan kuman sudah berdamai dia. Jadi dalam tubuh ini ada kuman-kuman namanya bakteri dan virus yang memang sudah sering kita dapatkan. Contohnya orang batuk pilek itu ada bakteri namanya Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus ya. Dan itu memang sudah menyatu di manusia. Jamur juga begitu ya. Itu juga sudah menyatu. Nah, tetapi hari ini ada penyakit yang kita khawatir didapat, seperti contoh virus yang didapat dari HIV hubungan bebas dan segalanya itu didapat. Itu yang bermasalah. Yang itu tidak masuk dalam poin secara alami. Tapi cara alami benar tadi lah. Kita sebenarnya dari dulu memang sudah ada kuman itu kan. Jadi kenapa harus takut gitu? Nah, kita emang dibentuk khawatir kita. Ini adalah salah satu ada bentukan dari di luar sana atau di dalam sendiri yang membentuk manusia dibuat panik. Padahal virus itu sendiri tidak mematikan, tapi seolah-olah dibuat rusak. Nah, sehingga masyarakat ini karena pemerintah melakukan awalnya adalah PSBB itu, sehingga masyarakat mengalami kesusahan, PHK di mana-mana ya. Betul, terus sudah gitu harga sembako juga sebagian sudah melonjak gitu loh. Dan tarif-tarif juga mungkin akan dinaikkan. Yang lebih parah, dan negara tidak sadar yang kemudian hari akan mengalami krisis, yaitu berhutang dia terhadap negara lain gitu loh ya, untuk berhutang. Karena kita sudah mengeluarkan ribuan triliun. Dan ini menurut saya penggunaan dalam pelaksanaan penanganan COVID ini juga menurut saya tidak 100% benar, artinya masih banyak kelemahan di situ, sehingga kelonggaran dan juga akses untuk korupsi itu akan besar teh. Tapi jadi korban kita nih masalahnya gitu teh. Ya, jadi kalau menurut Teteh dari ada pandangannya dari segi spiritual ya Teteh, sebenarnya kita dalam kondisi ini COVID ini sebenarnya mengarah kemana nih kalau menurut Teteh? Sebenarnya sih kalau menurut firasat saya gitu ya Pak Dokter, seperti wabah virus corona ini sebenarnya bukan mutlak ujian dari Allah ya, tetapi ini virus corona ini dibuat oleh manusia yang memang ingin menguji virus yang memang dimasukkan ke dalam makanan awal mulanya, yang sampai pada akhirnya menyebar dari mulai hewan akhirnya ke manusia. Saya lihat sih sebenarnya bukan mutlak ujian dari Allah SWT, tetapi memang ini dibuat oleh manusia. Dan setelah hilangnya virus corona ini, yang saya lihat akan ada lagi virus baru yang datang di akhir tahun 2020, dan itu akan berlangsung sampai ke tahun 2021. Tetapi yang saya lihat tidak akan separah virus corona. Dan setelah itu pun juga masih akan berlangsung di tahun 2023, akan ada lagi virus baru yang akan lebih parah dari virus corona. Karena ada di dalam keterangan kitab Mukadimah At-Tabari bahwa di tahun 2020 ini adalah puncak dari segala macam, mulai dari puncaknya bencana alam, terus fitnah politik, dan juga keuangan yang benar-benar terpuruk di seluruh dunia. Ya, itu memang didukung dengan adanya sebuah penelitian bahwa memang virus ini yang terus bergejolak mulai dari 1918, yaitu senjata kimia pertama yang dikeluarkan oleh salah satu negara,
yang memang itu menjadi luar biasa dahsyatnya. Banyak pada saat itu korban yang jatuh seluruh dunia, jumlah lebih banyak daripada corona hari ini. Terus yang kedua, ternyata mereka ujung-ujungnya adalah salah satunya adalah menciptakan vaksin, ya, obat dan vaksin. Hari ini memang tidak ada obat dan vaksin yang bisa menyembuhkan virus corona karena belum ada. Jadi memang sistem imun yang memang bisa membunuh si virus itu sendiri, sistem imunitas kita. Nah, salah satunya memang imunitas di dalam tubuh kita itu harus dibentuk pertama dari pola pikir. Nah, hari ini masyarakat tadi kan sedang panik nih, sedang belum tenang. Bagaimana dia membentuk imunitas secara paripurna, secara optimal. Nah, ini yang jadi masa sebenarnya dilema. Nah, tetapi tadi yang tadi Teteh bilang sangat saya tarik lagi ke belakang, memang semua orang-orang tertentu ini, para saintis yang maaf tanda kutip, nah, dia tuh sebenarnya selalu uji coba. Jadi menciptakan sebuah virus yang tadinya ada virus SARS dari 2003, MERS dan segalanya, sampai ada flu burung dan segalanya, sampai sekarang virus COVID ini memang terus mereka melakukan uji coba sesuai dengan pesanan. Artinya pesanan, apakah ada pesanan tertentu yang menginginkan bahwa kondisi global di dunia ini mengalami satu bentuk proses, apakah menuju prosesnya gemilang, artinya dari segi keuangan bagus, atau memang mau dikuasai, dimonopoli. Nah, ini kan kita nggak sampai di sana, tapi sudah terbaca kelompok-kelompok itu, dan prediksi tadi memang sangat-sangat dikuatkan dengan memang hari ini prosesnya memang seperti itu. Nah, tapi ada yang kita khawatirkan sebenarnya, penyakit yang paling kita khawatirkan hari ini. Selesai masalah COVID, tapi ada masalah penyakit baru, yaitu penyakit sosial nih. Iya. Nah, di dalam ilmu kedokteran jiwa itu ada beberapa permasalahan-permasalahan khusus masalah psikologi atau kepribadian dari manusia dalam menghadapi dia hidup sehari-hari itu banyak bentuknya. Salah satunya adalah tingkat yang paling dasar ada stres. Itu dasar semua manusia mengalami stres nih. Hari ini sudah stres. Nah, besok dari stres jadi gangguan namanya depresi. Itu sudah mengarah kepada gangguan mental. Bahkan kalau ada turunan ada gangguan jiwa, lalu juga kondisinya dia kondisi secara mental yang nggak bagus di rumah karena lingkungan, maka itu kan mengarah kepada penyakit gangguan jiwa namanya schizophrenia. Saya melihat nih kayak prediksi ke depan akan banyak masyarakat, akan ada 3 kelompok. Pertama, masyarakat kelompok stres yang jauh lebih besar, sehingga ini akan ada permasalahan baru, yaitu banyaknya kelompok orang yang akan melakukan kejahatan di kemudian hari. Kenapa kejahatan? Karena begitu hari ini susahnya masalah kondisi keuangan kita, ya, ekonomi yang banyak pengaruh dan segalanya. Sementara pemerintah mengeluarkan melepaskan narapidana 30.000 ya, nanti waktu itu bebas bersyarat atau yang lainnya, itu ternyata nanti di masyarakat akan bergejolak. Penyakit yang pertama stres, kelompok stres ini yang kita khawatirkan. Nah, kelompok yang kedua kelompok pemalas. Pemalas itu adalah kelompok depresi. Jadi orang-orang yang depresi itu dia kelompok lebih cenderung kepada kelompok yang tidak mau bekerja karena sudah pasrah dengan kondisi susahnya, akhirnya dia banyak berdiam. Berdiam artinya ya akhirnya dia larinya ke tempat-tempat ke gunung, ke hutan dan segalanya, atau mencari datang ke dukun-dukun dan segalanya. Nah, ini kelompok depresi ini yang sudah bingung mau ngapain. Kalau stres, dia mau justru stresnya itu menjadi gejolak motivasi untuk dia melakukan sesuatu. Ujungnya adalah kejahatan. Yang ketiga adalah akan ada di tengah masyarakat kelompok yang ketiga, ini adalah kelompok penyakit terbesar adalah masalah penyakit jiwa, yaitu schizophrenia. Schizophrenia itu yang di jalan-jalan itu mah yang nggak pakai baju, yang suka ketawa sendirian gitu kan ya, yang suka nyambit-nyambit gitu. Nah, itu gangguan namanya schizophrenia. Schizophrenia itu adalah artinya ada schizo itu jiwa, prenia itu pecah, jadi jiwa yang terpecah seperti gelas dipecahkan, dia rusak deh jiwanya. Nah, ini juga disebabkan karena kondisi pemicu triggernya adalah itu kondisi hari ini tentang COVID ini kan. Nah, ini yang akan terjadi di masyarakat. Nah, yang ngeri kita sebenarnya bukan yang dua ini, bukan kelompok depresi dan kelompok schizophrenia, gangguan jiwa ini, tapi kita lakukan yang stres ini. Karena dengan adanya gangguan stres itu orang akan bisa melakukan kejahatan apapun bentuknya. Dia bisa mencuri, dia bisa korupsi besar-besaran, dia bisa merusak alam. Nah, ini dia nih, nanti ada relasi nih dengan kelompok stres ini nih sebenarnya. Nah, untuk itu menurut saya yang harus kita mungkin bisa memberikan ini ya Teh, memberikan pesan kepada masyarakat bahwa yang tadi Teh bilang, kita jangan perlu takut dan panik dengan kondisi ini, karena semua ini adalah kondisi yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ada kita bagaimana menyikapinya ya Teh ya. Dengan kita berserah diri kepada Allah,
ya. Lalu kita bagaimana melakukan hidup sehat, pola, karena dalam Islam kita diajarkannya, dalam agama lain juga semua mengajarkan tentang hidup sehat, apapun bentuknya, dari pikiran, dari tindakan, apapun bentuk sehat itu. Yang kita sekarang hari ini sehat itu adalah selalu bercuci tangan, ya, menggunakan masker kita ketika di luar dengan berhubungan, ya, dengan pekerjaan atau dengan orang lain. Lalu juga kita tahu menjaga ketika kita mau bersih, dan ini juga kita juga nggak sembarangan, ya. Nah itu teh, mungkin hal-hal yang seperti itu terus kita harus jaga, ya teh, ya, supaya itu bentuk dari kita nggak ketakaburan, ya teh. Iya. Yang ketiga, ya mungkin kita harus tetap berusaha untuk mencari nafkah, ya teh. Betul. Dengan kondisi apapun kita membuat karya-karya yang memang bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Gitu ya teh, kamu teh? Iya. Barusan dari Pak Dokter itu menurut secara dari pakar kesehatan dan dari secara lahiriahnya, dan menurut saya yang saya akan lihat dari secara batiniahnya, di saat new normal itu terjadi, selain banyaknya yang tadi Pak Dokter bilang, banyak orang yang stres, banyak orang yang depresi gitu, dan akan ada kericuhan yang luar biasa yang bisa menimbulkan peperangan, karena nanti akan banyak sekali yang saya lihat korban-korban yang tidak berdosa itu mati dengan terlempar batu, karena udah tidak sanggup dan tidak kuat menghadapi kenyataan hidup yang pahit ini gara-gara adanya penyakit wabah virus corona. Dan di situ juga saya lihat di samping adanya peperangan, udah jelas itu bencana alam pun juga akan terjadi, dan nanti akan ada seorang pembesar yang memang difitnah oleh pihak-pihak tertentu, dan itu akan menimbulkan peperangan yang luar biasa sampai pada akhirnya seperti terjadi perang ketiga yang terjadi seperti dulu di tahun 89. Dan yang paling ngerinya lagi, nanti juga akan banyak orang-orang yang linglung dan akan berpencar dari keluarganya karena memang sudah tidak bisa menafkahi anak dan istrinya. Kesimpulannya dari apa yang mau disampaikan atau harapan saya, alangkah lebih baiknya sekarang untuk semua masyarakat, di samping kita harus bisa menjaga kesehatan, menjaga diri kita, dan kita juga harus bisa lebih bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mendekatkan diri agar kita terhindar dari hal-hal buruk yang akan menimpa Indonesia dan negara lainnya. Bahkan di tahun 2020 ini, jika terjadi bencana alam yang cukup besar melibatkan dan menewaskan korban sampai puluhan ribu, itu akan terjadi di tahun-tahun berikutnya, bahkan akan terjadi lagi bencana alam yang lebih besar. Dan jika tidak terjadi di tahun 2020 ini sampai korban puluhan ribu, insya Allah ke depannya di tahun-tahun berikutnya semua bencana alam itu akan terhindari, tidak akan pernah sebesar di tahun 2018. Sekian dari saya, Angga Putri-Fania, dan saya juga untuk penutup akhir saya ingin menanyakan kepada Pak Dokter untuk harapan kedepannya seperti apa? Ya, baik. Kalau saya melihat bahwa kondisi yang akan terjadi, yaitu proses terjadinya yang PT katakan itu adalah proses dari induk dari permasalahan yang tidak kuat, itu tidak bisa disegel oleh pemerintah, ya, atau oleh kita sendiri. Jadi harapannya adalah bagaimana kita menyikapi kondisi hari ini terjadi, yaitu apa yang sudah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ada sebuah bentuk ujian yang harus kita terima. Yaitu pertama dari keikhlasan sebenarnya sih. Jadi yang kedua, ketika keikhlasan itu tentu harapan kita kan kepada Allah, maka kita harus kembali kepada Allah, memperbaiki hidup kita, kualitas ibadah kita. Mungkin itu. Yang ketiga adalah yang tadi, kita harus berusaha untuk karena harapan itu harus kita capai, tentu harus kita raih, ya. Kita raih. Nah, tapi yang terpenting ada satu hal. Di dalam Al-Quran juga yang artinya adalah sebenarnya kerusakan itu di alam semesta ini, khususnya di bumi ini adalah karena akibat tangan manusia. Jadi yang kita inginkan adalah manusia mulai sadar hari ini, mulai sadar bahwa mereka jangan pernah sekali-kali merusak alam. Nah, yang kedua adalah kalau dia sudah mulai untuk bisa mampu mengevaluasi dan menahan diri bentuknya apapun dari perusahaan, pribadi, masyarakat untuk tidak merusak alam, ujungnya adalah mereka juga nggak merusak diri mereka sendiri, karena kita dengan alam adalah bagian dari ekosistem yang saling sambung menyambung. Dan untuk itu kita harus sama-sama, pemerintah dan masyarakat bekerja sama bagaimana kita membuat kondisi di depan ini yang new normal ini lebih baik dari sebelumnya. Dan mudah-mudahan harapan kita pemerintah sanggup di pemerintahan yang sekarang hari ini, kita yakin dia sanggup untuk bisa menyelesaikan, dan masyarakat juga dapat mengambil pelajaran, dan mudah-mudahan yang lalu bisa menjadikan sebuah edukasi dan pegangan hidup mereka di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya pemirsa, sahabat IMP, sekian dari saya dan Pak Dr. Raden Pandi Utomo. Insya Allah lain kesempatan saya akan berkolaborasi lagi dan untuk membahas, mengupas tuntas tentang apa yang akan terjadi lagi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.